Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah Elektronika Daya, dan di video ini kita akan belajar bagaimana merepresentasikan gelombang tegangan dan arus. Representasi gelombang tegangan dan arus sesungguhnya adalah konsep dasar kelistrikan, namun dipakai dalam elektronika daya. Ia dipakai dalam analisis performa konverter daya, dan selain itu, dia juga akan dipakai dalam proses desain konverter daya itu sendiri. Kalau kita berbicara mengenai gelombang listrik, maka kita akan menjumpai banyak jenisnya atau banyak ragamnya. Dan kalau dilihat dari nilainya, besarnya terhadap waktu, maka kita akan melihat setidaknya ada 3 ragam gelombang listrik. Yang pertama adalah gelombang listrik DC murni, yang besarnya adalah konstan terhadap waktu. Jadi seiring dengan pertambahan waktu, seiring dengan waktu berjalan, nilai dari gelombang DC murni ini akan selalu konstan seperti ini. Maka karena dia konstan seperti ini, nilainya cuma 1, dan nanti representasinya dia sangat sederhana. Kemudian yang kedua adalah gelombang DC, tapi bedanya dengan yang tadi, kalau tadi konstan, maka ini berubah-ubah, dia variabel, dan dia fungsi dari waktu. Jadi dia berubah terhadap waktu, dan spesial case-nya adalah dia gelombang yang periodik. Jadi dia berulang dengan periode tertentu. Kemudian yang ketiga adalah gelombang AC. Jadi gelombang AC adalah gelombang yang memiliki fase positif dan fase negatif. Contohnya adalah sebagaimana tertampil di sini adalah sebuah gelombang sinusoidal seperti ini. Nah, ini adalah gelombang AC yang tentu saja dia variabel karena nilainya berubah terhadap waktu, dan dia juga periodik, yaitu dia berulang dengan periode tertentu. Nah, karena ada variability ini, karena dia berubah terhadap waktu, maka 2 gelombang yang terakhir ini, mereka adalah fungsi waktu, dan nanti dalam analisisnya tentu mereka lebih rumit dibanding dengan gelombang DC murni. Jadi kita memerlukan analisis lanjutan di sini. Nah, untuk 2 gelombang yang terakhir, yaitu gelombang variabel dan periodik, dan itu yang akan kita temui dalam elektronika daya, gelombang-gelombang ini bisa direpresentasikan dalam 3 parameter atau 3 nilai begitu. Yang pertama adalah nilai sesaatnya. Jadi gelombang ini bisa dinyatakan melalui nilai sesaatnya. Kemudian bisa juga dinyatakan dengan nilai rata-ratanya. Dan bisa juga dinyatakan dengan nilai RMS atau efektifnya, terutama untuk gelombang-gelombang AC. Mari kita lihat satu persatu secara lebih detail. Yang pertama adalah nilai sesaat dari sebuah gelombang listrik. Jadi nilai sesaat ini adalah nilai aktual gelombang tegangan atau arus sesuai dengan waktu terjadinya. Jadi misalkan untuk gelombang sinus ini, jadi dia berubah-ubah mengikuti satu pola tertentu yang kita kenal sebagai pola sinusoidal. Bisa sinus maupun kosinus. Jadi nilainya tidak tetap mengikuti waktu kapan terjadinya. Misalkan di titik ini, kita akan mendapatkan bahwa nilai gelombang ini adalah 0. Kemudian di titik ini, nanti nilai gelombang akan berbeda lagi. Dan di titik ini, nilai gelombang mencapai puncaknya. Kemudian di titik yang lain lagi, atau di waktu yang lain lagi, dia waktunya berbeda. Nah, itu adalah pengertian dari nilai sesaat, yang intinya adalah dia nilai mengikuti nilai aktual atau nilai real sebuah gelombang sesuai dengan waktu terjadinya. Nah, untuk gelombang sinusoidal ini, kita memiliki persamaan umum yang sudah kita ketahui bersama, yaitu persamaan sinus. Kalau kita mau merepresentasikan tegangan, maka kita akan menggunakan persamaan ini, yaitu V sebagai fungsi dari T adalah nilai maksimumnya dikalikan dengan sinus omega T. Omega adalah sudut eh, omega T adalah sudut angular, kemudian ditambahkan dengan sudut fasenya. Jadi di sini kita merepresentasikan nilai sesaat
biasanya dengan huruf kecil seperti ini, V kalau tegangan atau I untuk arus, sebagai fungsi waktu. Jadi nilai sesaat ini adalah mengandung nilai maksimum dan juga fungsi sin atau kosinusnya, tergantung dengan jenis gelombangnya. Karena di sini kita menggunakan sinus atau kosinus, maka persamaannya adalah persamaan sinus atau kosinus. Jadi kalau untuk tegangan kita menggunakan notasi V, kalau untuk arus kita menggunakan notasi I. Nah, ini adalah persamaan atau ekspresi yang digunakan untuk merepresentasikan nilai sesaat khususnya gelombang sinusoidal. Kemudian nilai berikutnya adalah nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata ini bukan sebagaimana nilai sesaat yang nilainya berubah terhadap waktu. Nilai rata-rata adalah nilai yang mewakili rata-rata keseluruhan dari suatu gelombang. Jadi misalkan untuk gelombang sinus yang sama, kita ketahui bahwa gelombang sinus ini ada fase positif dan ada fase negatif. Nah, misalkan untuk fase positifnya, luas di bawah kurva itu kita simbolkan dengan A plus seperti ini. Kemudian, luas di daerah yang fase negatif, fase yang diapit antara sumbu X dan sinusnya ini kita simbolkan dengan A negatif. Sebuah gelombang sinus murni, maka dia akan memiliki A positif dan A negatif yang sama persis. Dalam kondisi seperti ini, maka rata-rata dari gelombang ini adalah nol. Dan kemudian, misalkan gelombang sinus murni ini saya geser ke atas, seperti ini, saya geser ke atas sejauh C, sejauh C. Jadi ini sekarang nilai maksimumnya bukan lagi Vm, tapi Vm plus C. Maka di sini kita akan mendapatkan bahwa luas area di fase positif ini lebih besar daripada luas area yang di fase negatif seperti ini. Jadi A plus lebih besar dibanding A minus. Jadi dalam kondisi ini, karena fase positifnya lebih besar dibanding fase negatifnya, maka nilai rata-rata dari gelombang sinus yang telah mengalami pergeseran ke atas ini adalah lebih dari 0. Dan demikian pula sebaliknya, kalau gelombang sinus murni saya geser ke bawah, maka kita akan mendapatkan bahwa luas area di fase positif itu akan kurang dari luas area di fase negatif. Dalam kondisi ini, maka kita akan mendapatkan bahwa nilai rata-rata dari gelombang ini itu kurang dari 0, gitu ya, karena negatifnya lebih besar daripada positifnya. Jadi ini adalah nilai rata-rata dari sebuah gelombang, dan ini berlaku untuk tegangan maupun arus. Kemudian nilai yang ketiga, sebelum kita masuk nilai yang ketiga, kita perlu tahu dulu bahwa untuk secara umum, persamaan nilai rata-rata adalah seperti ini. Jadi tadi kita menggunakan visualisasi luas area di fase positif dan fase negatif yang sesungguhnya secara matematika bisa kita ekspresikan sebagai berikut. Jadi, luas rata-rata atau nilai rata-rata adalah nilai dari atau fungsi dari nilai sesaat, kemudian diintegralkan terhadap periodenya, dan ini nanti akan merupakan perhitungan dari luas di bawah kurva, kemudian dibagi dengan periodenya. Demikian pula dengan arus, kalau kita punya ekspresi dari arus, ekspresi nilai sesaat dari arus, dan kita punya periodenya, maka kita bisa melakukan proses integrasi, yang itu nanti adalah pada dasarnya menghitung luas area antara sumbu X dan kurva, kemudian kita bagi dengan periode, maka kita akan mendapatkan nilai rata-rata, baik itu tegangan maupun arus. Nah, ini adalah representasi kedua dari sebuah gelombang listrik. Kemudian, nilai yang ketiga adalah nilai yang kita kenal dengan RMS atau root mean square. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa harus ada nilai yang ketiga ini? Kenapa harus ada nilai RMS ini? Jawabannya adalah, jadi nilai RMS pada gelombang AC, dan ini signifikansinya memang pada gelombang AC, nilai pada RMS pada gelombang AC ini digunakan untuk mencari nilai efektif. Jadi ada kata-kata efektif di sini, karena nanti nilai RMS ini disebut juga nilai efektif. Jadi ini digunakan untuk mencari nilai efektif dari arus atau tegangan, karena jika kita hanya menghitung nilai rata-rata gelombang AC murni, hasilnya akan 0, akibat polaritas yang terus bolak-balik antara positif dan negatif.
Jadi kalau kita hanya menggunakan nilai rata-rata, tentu akan kurang bermakna. Kenapa? Misalkan kita mempunyai gelombang gangan dan arus yang sinus murni. Di sini kita akan mendapatkan bahwa nilai rata-ratanya nol, padahal efeknya tidak nol. Jadi daya yang dihasilkan oleh gangan dan arus yang sinusoidal itu ada, dan itu bisa menghidupkan daya, bisa digunakan untuk menghidupkan beban. Maka kalau kita katakan bahwa nilainya nol, itu akan menjadi kurang bermakna. Dan disitulah muncul konsep nilai RMS yang tentu saja berbeda dari nilai rata-rata. Jadi ini alasannya kenapa ada representasi yang ketiga untuk gelombang AC, yaitu nilai RMS. Kita punya tiga fungsi nilai RMS di sini. Kenapa sih harus ada nilai RMS? Yang pertama adalah bahwa nilai RMS ini digunakan untuk menyetarakan energi panas. Jadi nilai RMS ini menunjukkan seberapa besar tegangan atau arus AC yang memberikan efek pemanasan atau efek daya pada beban, seperti resistor, yang setara dengan listrik DC. Jadi boleh kita katakan bahwa nilai RMS ini adalah DC dari gelombang AC atau DC-nya AC begitu. Jadi pada sebuah nilai tertentu RMS itu adalah memberikan efek pemanasan yang sama dengan listrik DC pada level yang sama. Sebagai contoh, misalkan kita tahu bahwa listrik PLN adalah 220 volt AC, dan ini adalah nilai RMS karena gelombang dari PLN itu sinusoidal. Jadi 220 ini adalah nilai RMS. Nah, berarti listrik PLN 220 volt AC ini, dia memiliki efek pemanasan atau efek daya yang sama persis dengan listrik DC. Arus DC maksudnya di sini adalah tegangan DC atau arus searah sebesar 220 volt. Jadi listrik AC dengan RMS 220 volt itu memiliki efek pemanasan yang sama dengan listrik DC sebesar 220 volt. Ini adalah fungsi dari nilai RMS yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai RMS ini digunakan untuk menghitung daya yang akurat, secara lebih akurat. Karena daya, kita tahu bahwa daya ini adalah V kuadrat dibagi R. Ini bergantung pada kuadrat tegangan. Nilai kuadrat dari gelombang negatif tetap menjadi positif. Maka perhitungan akar rata-rata kuadrat sangat penting untuk merepresentasikan energi bolak-balik tersebut. Bayangkan apabila kita menggunakan nilai rata-rata saja, di sini kita memiliki nilai rata-rata 0, misalkan untuk gelombang sinus murni. Jadi dayanya 0 begitu. Maka ini menjadi tidak bermakna. Ini adalah fungsi nilai RMS yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah nilai RMS ini sudah menjadi standar spesifikasi alat-alat kelistrikan atau beban-beban kelistrikan. Hampir semua spesifikasi alat elektronik menggunakan satuan RMS. Jadi alat ini ratingnya sekian volt RMS, rating arusnya sekian ampere RMS. Sehingga dengan adanya rating yang sudah terstandar ini akan memudahkan kita untuk membandingkan performa perangkat tanpa bingung dengan nilai puncak atau nilai maksimal gelombang AC yang selalu naik turun. Karena nilai sesaat itu fluktuatif begitu, nilai apa adanya, nilai faktual sesuai dengan kapan waktu terjadinya, maka itu berubah-ubah. Maka dengan kita menggunakan nilai RMS, kita bisa membandingkan performa perangkat tanpa bingung dengan nilai yang berubah-ubah tersebut. Nah, ini adalah tiga fungsi dari nilai RMS pada gelombang listrik, baik itu tegangan maupun arus. Nah, secara matematis, perhitungan RMS, sebagaimana namanya root, mean, square, atau akar, kemudian mean rata-rata, square dikuadratkan, maka perhitungannya juga diambil dari penamaannya ini. Jadi misalkan kita mau menghitung nilai RMS dari sebuah tegangan, V kecil, sebagai fungsi dari T, maka yang kita lakukan adalah, yang pertama kita mengkuadratkan dulu, square mengkuadratkan, kemudian diambil nilai rata-ratanya, diintegralkan terhadap periodenya, kemudian dibagi periodenya. Ini sama saja kita mengambil mirip dengan
mengambil nilai rata-rata ya, mirip hampir mirip meskipun tidak sama persis. Kemudian root di akar. Nah, ini adalah proses matematika yang kita lakukan untuk menghitung nilai RMS dari sebuah gelombang. Demikian pula dengan arus, maka yang kita lakukan untuk mencari nilai RMS-nya adalah dengan mengkuadratkan fungsi dari arus, ya, fungsi dari nilai sesaat dari arus tersebut, kemudian diintegrasi dari 0 sampai periodenya terhadap waktu, kemudian dibagi periodenya, dan terakhir di akar. Ini untuk tegangan dan arus. Nah, mari kita lihat contoh perhitungan nilai RMS pada gelombang sinus. Kita tahu bahwa gelombang sinus murni seperti ini dia memiliki persamaan atau ekspresi Vm sin omega T plus theta. Katakanlah sudut fasenya theta V. Ini adalah persamaan dari sebuah atau nilai sesaat dari sebuah sinus gelombang sinus murni. Nah, persamaan inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung nilai RMS. Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi persamaannya kita kuadratkan dulu, ya. V-nya adalah ini, maka kita kuadratkan, nilai maksimumnya kita kuadratkan, kemudian sinusnya kita kuadratkan, kemudian setelah itu kita integrasikan antara 0 dengan periodenya, kemudian dibagi dengan periodenya, terakhir adalah di akar. Nah, dari proses perhitungan RMS ini, kita dapatkan bahwa untuk gelombang sinus murni seperti ini, nilai RMS-nya adalah nilai maksimumnya atau nilai puncaknya dibagi akar 2 atau sebesar 0,707 dari nilai maksimumnya. Jadi kalau kita lihat di kurvanya, nilai RMS-nya itu di sekitar sini, ya, di sekitar sini ya. Jadi di sini 0,707 dari Vm, dari nilai puncaknya. Ini adalah nilai RMS dari gelombang sinus dan kosinus juga karena sama. Kemudian kita ambil contoh lain. Misalkan kita mau menghitung gelombang kotak seperti ini. Jadi gelombang kotak dengan duty cycle atau duty ratio setengah. Jadi kita memiliki fase positif sebesar setengah periode dan fase negatif sebesar setengah periode sisanya. Jadi kalau diekspresikan secara matematis, kita memiliki nilai sebagai berikut. Nilai V, nilai sesaat dari V, gelombang kotak ini, itu akan sebesar Vm untuk periode, untuk jangka waktu, interval waktu dari 0 sampai setengah periode. Kemudian setengah periode sisanya, nilai dari gelombang ini adalah minus Vm. Maka perhitungan nilai RMS-nya adalah sebagai berikut. Jadi karena dia memiliki dua interval ini, kita pecah. Yang pertama adalah interval dari 0 sampai setengah periode, yang nilainya, nilai sesaat dari gelombang kotak ini adalah Vm. Kemudian setengah berikutnya adalah dari setengah periode ke periode, dari T per 2 sampai T, di mana nilai sesaatnya adalah minus Vm. Akan tetapi di sini bisa kita lihat bahwa karena nilai di setengah periode terakhir itu adalah minus Vm, dan dia dikuadratkan, maka tidak ada bedanya dengan ini, karena negatif dikuadratkan jadi positif. Jadi bisa kita ringkas seperti ini, nilai RMS-nya adalah nilai sesaatnya hanya Vm dikuadratkan, kemudian diintegralkan seperti tadi, kemudian dibagi periodenya, dan kemudian diakar. Dan ini perhitungannya sangat mudah, di mana kita akan mendapatkan Vm. Jadi nilai RMS dari sebuah gelombang kotak adalah sama dengan nilai puncaknya, yaitu sebesar Vm. Maka rekan-rekan sekalian bisa menggunakan teknik ini dengan menggunakan persamaan ini untuk menghitung nilai RMS dari bentuk-bentuk gelombang yang lain. Nanti di konverter daya, di analisis konverter daya, kita akan mengobservasi, menganalisis berbagai bentuk gelombang, terutama adalah nilai RMS-nya. Nah, tekniknya, dasarnya adalah dengan menggunakan rumus yang baru saja kita pelajari ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang.